Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 5. Pelajarannya yang ke-6 yaitu materi Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai ulul azmi. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, Nabi Muhammad ini saat kecil beliau itu sudah menjadi yatim. Beliau diasuh oleh ibunya sampai usia kira-kira 8 tahun. Jadi Nabi Muhammad itu ketika kecilnya beliau adalah seorang yatim karena ayahnya itu meninggal kira-kira ketika Nabi Muhammad itu 6 bulan di dalam kandungan ibunya ya. Jadi Nabi Muhammad itu ketika lahir sudah dalam keadaan yatim. Nah, kemudian Nabi Muhammad setelah dilahirkan diberikan untuk diasuh oleh seorang pembantunya. Namanya adalah Halimah As-Sa'diyah. Nah, seperti itu. Sampai usianya 6 tahun. Nah, setelah usianya 6 tahun, kemudian diberikan kepada ibunya yang bernama Siti Aminah. Nah, oleh ibunya, beliau itu diasuh hanya kira-kira 2 tahun saja. Karena pada usia ketika Nabi 8 tahun, ibunya ini dalam perjalanan menuju kota Madinah, meninggal di suatu desa namanya adalah Desa Abwa. Nah, ketika usia 8 tahun itu kemudian oleh pembantunya yang lain Nabi Muhammad itu kemudian diberikan kepada kakeknya. Jadi memang perjuangan Nabi Muhammad itu ketika kecil itu juga sudah sangat memprihatinkan ya, sehingga ketika dewasa Nabi Muhammad itu tumbuh menjadi sosok yang sangat pemberani dan kuat, luar biasa ya. Oke, kita lanjutkan. Ketika Nabi Muhammad usianya 12 tahun, maka Nabi Muhammad ini diasuh oleh pamannya. Nama pamannya adalah Abu Thalib. Nah, pamannya ini adalah seorang pedagang. Jadi Nabi Muhammad itu sering ikut berdagang dengan pamannya ke suatu negeri. Namanya adalah negeri Syam, ya. Atau kita mengenalnya sebagai Syria pada masa sekarang ya. Namanya adalah Suriah. Nah, seperti itu. Nah, di kota inilah kemudian Nabi Muhammad dengan Abu Thalib ini bertemu dengan seorang pendeta Nasrani namanya adalah Buhairah. Nah, Buhairah ini yang mengatakan kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib," kata Buhairah, "aku melihat tanda-tanda kenabian pada anak yang kamu bawa ini." Nah, maka kata Buhairah, "Segeralah kamu pulang karena aku takut mungkin ada orang jahat yang nanti akan menyakitinya." Nah, jadi tanda-tanda kenabian Nabi itu sudah diketahui pada usia Nabi di usia 12 tahun. Nah, ketika menginjak dewasa, Nabi Muhammad ini karena kejujurannya diberikan gelar oleh penduduk Mekah sebagai Al-Amin, yaitu artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, pada suatu ketika Ka'bah ini, ya, kota Mekah mengalami banjir. Nah, sehingga banjir itu merusak sebagian Ka'bah. Maka para penduduk Mekah itu saat itu mereka bergotong royong untuk membangun kembali Ka'bah sampai akhirnya tugas itu hampir selesai. Tinggal satu tugas lagi, yaitu memindahkan batu Hajar Aswad ke tempatnya semula. Nah, ketika mau dilakukan, maka terjadi perselisihan di antara mereka. Siapa yang paling pantas untuk memindahkan batu tersebut? Sampai-sampai mereka itu mau saling membunuh. Nah, maka Nabi Muhammad datang sebagai hakim di antara mereka. Kata Nabi Muhammad, "Nah, saya memiliki suatu rencana," kata Nabi Muhammad kepada mereka ya. "Bagaimana kalau kita letakkan batu Hajar Aswad di tengah sebuah kain? Nah, maka para pemimpin kamu sekalian ini mengambil ujung-ujung kain itu.
kemudian kita pindahkan bersama-sama. Nah, seperti itu. Maka usul Nabi Muhammad itu kemudian disepakati oleh mereka. Maka mereka melakukan hal tersebut, dan ketika batu itu telah sampai di tempatnya, maka Nabi Muhammad sendiri dengan tangannya yang meletakkan batu Hajar Aswad ke tempat semula di Ka'bah. Seperti itu ya. Nah, karena itulah Nabi Muhammad kemudian diberikan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad ini menginjak usianya 40 tahun, maka Allah memberikan wahyu yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai seorang nabi. Tetapi maka muncullah berbagai cobaan yang dihadapi oleh Nabi dari kaum kafir Quraisy. Nah, terutama dari dua orang ya, yaitu yang pertama adalah Abu Jahal, yang kedua adalah Abu Lahab. Nah, Abu Jahal ini nama aslinya adalah Ammar bin Hisham. Jadi beliau itu saking tidak sukanya kepada Nabi, bahkan pernah melemparkan kotoran itu ke rumah Nabi. Ketika Nabi mau sholat, maka dilempar kotoran biar menjadi najis ya. Itu sifat dari Abu Jahal. Bahkan beliau juga hampir membunuh Nabi ya, dengan melemparkan batu besar ketika Nabi sholat ya. Nah, itu luar biasa sekali Abu Jahal. Kemudian ada lagi Abu Lahab. Nah, Abu Lahab ini bahkan bersekongkol dengan istrinya. Nama istri Abu Lahab ini adalah Ummu Jamil. Jadi ketika Nabi mau pergi, nah jalan-jalan yang akan dilalui Nabi itu, mereka itu menyebarkan duri, sehingga Nabi itu, maksudnya adalah biar Nabi itu kakinya itu tertusuk duri. Nah, maka luar biasa sekali ya cobaan dari dua orang kaum kafir Quraisy ini. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai ya. Terima kasih ya sudah menyimak. Assalamualaikum.